Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengupas tentang anak malas belajar. Sebenarnya apa resep supaya anak tidak malas belajar? Itu pertanyaan yang muncul dari Kak Yatno Bintang. Banyak yang bertanya, Pak, buatkan video tentang bagaimana mengatasi anak malas belajar. Apa sebenarnya malas belajar itu? Ikuti. Anak malas belajar biasa. Semua orang mengalami malas belajar, termasuk bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, Pak D-nya, kakaknya dulu pernah mengalami malas belajar. Artinya malas belajar itu biasa, pasti akan mengenai semua orang. Ya, jadi jangan khawatir. Malas belajar itu lawannya ada rajin belajar. Dan itu tampak luar. Kita melihat anak ini kok tidak seperti biasanya. Anak ini tidak melakukan kegiatan belajar. Anak ini tidak mau membaca, tidak mau mengerjakan PR. Dia malas betul tiduran di tempat tidur atau bermain. Tidak pernah belajar, itu dikatakan malas. Ketika rajin, dia mencatat. Dia berdiskusi, nggarap pekerjaan rumah, membaca, itu dikatakan rajin. Itu hanya persepsi kita. Bisa jadi anak yang rajin tidak mendapatkan apa-apa, justru anak yang malas sudah ada bahan di sini. Tapi ciri-ciri malas itu sebenarnya ada apa sih? Berikut ini. Malas belajar itu biasanya ditentukan pertama anak itu jenuh karena terus-menerus melakukan hal yang sama, akhirnya mengalami kejenuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak malas itu karena mata pelajarannya terlalu sulit. Tidak bisa dia kerjakan, tidak seperti contoh, tidak seperti di buku, dan tugasnya terlalu tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, malas belajar itu karena justru sebaliknya pekerjaannya dianggap sangat mudah, pekerjaannya sia-sia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, malas belajar itu karena kondisinya tidak memungkinkan. Mungkin dalam keadaan lapar, mungkin dalam keadaan tempat belajarnya tidak bagus, atau mungkin kondisi anak itu agak kurang enak badan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, malas belajar itu biasanya ditandai oleh tidak ada perkembangan apapun bagi anak. Mengapa tidak ada? Karena tidak tahu tujuannya apa. Tujuan belajar itu apa, dia tidak tahu, sehingga anak itu malas. Kemudian yang keenam, karena pengaruh temannya, karena temannya tidak belajar, dia juga ikut tidak belajar. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bisa jadi karena bukunya tidak ada, alat-alatnya tidak ada, mau pinjam teman juga tidak ada. Itu membuat anak malas. Nah, yang kedelapan, karena dimarahi gurunya, karena dimarahi orang tua, karena dimarahi kakaknya, akhirnya melakukan perlawanan dengan rasa malas itu. Bagaimana caranya? Berikut. Obatnya adalah satu, orang tua jangan terlalu menekan, jangan terlalu banyak berharap tentang anak malas ini. Biasa saja dan itu dilakukan oleh semua orang, yang penting tidak berkelanjutan malasnya. Beri motivasi, beri senyuman, atau sekali-sekali tinggalkan belajarnya, diajak ke mana begitu, sehingga dia bisa segar kembali. Jadi orang tua yang bisa membantu anak tidak malas dengan pendekatan keorang tuaan, pendekatan manusiawi, sayangi dia, enggak apa-apa enggak belajar hari itu, coba diajak main yang lain sambil menceritakan problemnya apa. Jadi yang kedua berarti guru menemukan problemnya dengan cara diajak berdialog, diajak ngomong dengan senang hati tanpa harus marah. Ya, yang pertama tidak boleh marah, nganggap biasa saja. Yang kedua diajak dialog. Nah, yang ketiga coba diamati suasana apa yang tidak mendukung. Mungkin lampunya, mungkin belum makan, mungkin suasana belajar mengganggu dia, maka suasana belajar juga perlu dicek oleh orang tua.
Nah, yang keempat, mungkin karena jenuh, jadi orang tua bisa komunikasi ke guru bahwa anaknya sudah mengalami titik kejenuhan, mungkin gaya mengajarnya bisa diganti pola lain. Nggak apa-apa, komunikasi ke orang tua. Ditelepon orang tua, diajak ngomong baikan. Kemudian resep berikutnya, beri kesukaan dia apa. Biarkan kesukaan dia. Mungkin kesukaannya belajar sambil mendengarkan musik, nggak apa-apa. Kesukaannya sambil coret-coret, nggak apa-apa. Kesukaannya belajar sambil rebahan, nggak apa-apa sementara supaya malasnya hilang. Kemudian obat berikutnya, sampaikan ke anak bahwa kalau malas terus-menerus nanti tidak akan dapat apa-apa, diberi motivasi bahwa orang yang berhasil itu biasanya rajin. Nah, malas itu ada batasnya, tidak seterusnya malas, sekali-sekali menjadi anak yang rajin. Lalu medianya seperti apa berikut ini. Media yang diperlukan supaya tidak malas, tentu siapkan buku pelajarannya supaya anak tidak kehilangan untuk mencari. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, cobalah dibuat belajar berkelompok dengan temannya. Karena teman itu kadang juga memotivasi seorang anak itu. Lalu media berikutnya, beri jalan apa yang bisa dilakukan oleh anak. Mungkin belikan buku baru, buku tulis baru, atau apa begitu, karena memang anak malas itu biasa, tetapi menjadi tugas kita untuk membiasakan menjadi rajin. Ingat bahwa anak rajin itu karena pembiasaan, anak rajin itu karena pengulangan. Dan gangguannya adalah malas itu sendiri. Yang penting tidak lupa dengan mata pelajaran. Malas boleh, tapi yang penting tidak lupa dengan mata pelajaran. Nah, berikutnya media yang diperlukan, beri anak itu tugas, mungkin suruh buat puisi, mengisi buku hariannya, suruh meluangkan keluhannya apa di situ, menulis di buku harian, dan seterusnya. Saya pikir itu anak malas biasa, karena kita sendiri juga pernah malas seperti itu. Dan malas akan tersisih, muncul rajin. Dan rajin itu perlu pembiasaan, tapi tidak boleh frontal. Pelan-pelan nanti akan menjadi rajin karena tahu kebutuhannya. Maka jelaskan tujuannya apa sih untuk belajar itu. Begitu ya. Guru juga harus paham bahwa anak kadang malas. Sehingga gaya mengajarnya perlu diubah supaya anak terus rajin. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yano Bintang.